telah dikerjakan. Kalau kita di kampung mungkin tidak terasa ya, orang bantu kita, mereka tidak mengharapkan imbalan. Tapi kalau kita mulai keluar ke kota-kota besar, itu orang kerja sedikit mereka mengharapkan imbalan, karena itu untuk mereka beli makan. Tapi kita di kampung sifatnya gotong royong membantu masih ini. Prinsip ekonomi dipakai dalam relasi yang selalu diisi dengan transaksi jual beli. Dari dalam setiap segi kehidupan itu orang pakai prinsip ekonomi transaksi jual beli. Saya beri engkau sesuatu, engkau harus balas saya sesuatu. Saya antar dulang ke engkau, kali depan saya punya, engkau harus antar dulang. Kalau sapi satu harus sapi satu. Prinsip ekonomi dipakai dalam hal ini. Tuhan Yesus mengajak para muridnya untuk melihat bahwa para muridnya dan setiap orang Kristen di zaman ini bisa menemukan kegembiraan, kasih dan persaudaraan sejati kendati hidup ini penuh dengan tantangan dan kesulitan. Hemat saya, semua kita yang ada di sini ini pasti punya tantangan dan kesulitan tersendiri dalam mengarungi kehidupan. Dan begitu juga dengan keluarga yang malam ini datang kita kunjungi setelah peninggalan almarhum Bapak Yosef Bapak Tolo. Nah, itu pasti mereka punya tantangan dan kesulitan tersendiri dalam menjalani hidup mereka. Mungkin selama ini segala sesuatu ada di pundak Bapak Yosef ini, tapi ketika dia meninggal mungkin ada orang lain yang harus memikul beban itu. Ada orang lain yang harus ambil alih. Saya tidak bisa sebut karena ini orang sering sebut Nenek Ose. Jadi waktu kita misa di Watu Wawer itu peringatan Pater Becker, martir Pater Becker, itu setelah misa lalu orang telepon bilang harus datang minyak suci Nenek Ose. Jadi Romo Pius juga bingung Nenek Ose, dia pikir Ibu Ani kan sering panggil Ose. Padahal Nenek Pius Bapak ini. Tapi karena penyampaiannya hanya Nenek Ose saja. Jadi yang di sini tahu Ose itu hanya Ibu Ani saja. Ibu Ani yang di SMP saja. Jadi Romo Pius juga heran, minyak suci Ibu Ani. Padahalnya tanya ulang lagi berkonfirmasi bilang Yosef Bapak tolong. Tidak ada paham dibilang hanya sebutnya Ose saja. Saudara-saudari yang terkasih, hidup kita ini tidak sekali jadi, seketika menjadi pasti. Tidak ada seorang pun yang lahir di dunia lalu mengharapkan supaya nanti besar itu langsung kerja menjadi penjabat bupati Lembata seperti Bapak Syekh Bapak Bali hari ini yang dilantik. Tidak ada orang yang lahir lalu beriming-iming. Harus ada usaha, kerja keras. Tidak sekali jadi, tidak mudah dengan membalikan telapak tangan. Hidup ini merupakan suatu proses pemberian diri secara terus-menerus, berjuang dengan tuntutan Tuhan, mesti teguh bertahan tanpa kendur, apalagi mundur tanpa berita atau sering saya sebut muntaber. Kalau kamu mulai muntaber itu yang kita mulai pikir-pikir juga. Bukan soal kamu makan yang lain aneh-aneh, tapi karena kamu mundur tanpa berita mau buat sesuatu. Jadi di hadapan Tuhan kita semua sama. Tidak ada yang bilang, oh ini giliran. Seperti almarhum Bapak Yosef Bapak ini. Nah, dia tidak bisa bilang muntaber, Tuhan panggil dia lalu dia bilang, saya muntaber mundur tanpa berita dulu ya Tuhan, tunggu kali depan lagi baru saya maju. Tidak ada. Jadi kalau Tuhan sudah panggil tidak ada bilang saya belum siap atau muntaber. Semuanya harus siap sedia setiap saat untuk menghadap Tuhan tanpa terkecuali dalam situasi, sikon dan kondisi apapun. Kalau Tuhan sudah membutuhkan, Tuhan sudah memerlukan, mau tidak mau harus. Saudara-saudari yang terkasih, perjuangan kita tidak hanya tak pernah rampung, tetapi bentuk dan jalannya ditentukan oleh Tuhan. Jadi perjuangan kita di dunia ini itu berbeda. Almarhum mungkin punya perjuangan garis hidupnya berbeda. Beda dengan kita yang lain. Ada yang berprofesi sebagai guru, perjuangannya beda. Ada yang petani, perjuangannya beda. Ada yang pastor lalu kasih makan babi, itu perjuangannya berbeda. Itu pun kita punya perjuangan berbeda-beda. Jadi semuanya sudah digariskan oleh Tuhan. Jadi tinggal saja kita menjalani. Kalau dia mentok sudah di situ sudah Tuhan panggil kita. Tidak bisa kita paksa mesti maju lagi. Atau tawar menawar seperti jual beli tadi.
kita masukkan macam Tuhan mau panggil kita, atau kita masukkan Tuhan saya tawar sedikit mungkin ini hari tanggal 20 berapa, jadi mungkin bulan depan dulu tanggal ini bulan depannya baru 1 bulan lagi baru Tuhan panggil. Tidak bisa tawar menawar, semuanya itu Tuhan punya rencana. Para murid dan kita semua tinggal menyesuaikan diri dengan kehendak Allah. Jadi dalam menjalankan rutinitas kehidupan, tugas dan karya kita, tinggal kita menyesuaikan garis tangan yang sudah ada. Dan sebagai guru, kerjakan tugas engkau sebagai guru. Jangan mulai merambah sebagai guru tapi menjadi politisi. Tidak usah, itu orang lain punya, jangan merambah ke sana. Itu orang lain punya basic, jangan paksa diri ke sana. Jadi kalau petani saja, jangan mulai tinggal di lereng lalu jadi pelaut pergi celup di bawah sana. Tidak usah, itu orang lain punya, jangan paksa diri. Para murid kita semua tinggal menyesuaikan diri dengan kehendak Allah. Manusia merencanakan, tetapi Tuhan yang menentukan. Hemat saya ini yang menjadi kata kunci malam ini. Manusia boleh merencanakan, tetapi Tuhan yang menentukan. Kita boleh berusaha ketika kita sakit, ketika almarhumah sakit. Semua orang boleh berusaha memberi jalan keluar, memberi pikiran ide. Tetapi sampai pada batas tertentu Tuhan punya. Jadi engkau mau berobat sampai di Sangla kah, sampai di Kupang kah, panggil ahli bedah datang di rumah, di sini bawa ke rumah sakit di bedah, semuanya ada di tangan Tuhan. Mereka hanya menjalankan tugas. Kita boleh merencanakan segala sesuatu, tapi Tuhan yang menentukan. Sekarang jadi Bapak Yosef, Bapak Tolong, dia boleh, keluarga boleh merencanakan sesuatu, tapi Tuhan menentukan. Dia mungkin setelah minyak suci lalu pergi menghadap hadirat supaya hendak semua sakramen yang dia terima kecuali iman. Supaya pasti kalau ada yang meninggal tidak terima minyak suci, ya itu nanti Tuhan pertanyakan juga. Saudara-saudari yang terkasih, yang mendapat pahala bukan yang dikerjakan manusia menurut cita-citanya, melainkan apa yang dilaksanakan